Perkenalkan, saya Trinita Gultom SPI, peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS, materi etika publik yang diampu oleh Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Mari kita masuk ke pembahasannya. Berikut adalah mind map etika publik, di mana kita akan membahas 3 materi penting. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Kedua, bentuk-bentuk kode etik. Dan yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik terdapat 5 hal penting. Yang pertama, kode etik ASN. ASN dituntut harus jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat dan sopan, menjaga kerahasiaan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai-nilai dasar etika publik ada 5. Memegang teguh nilai-nilai ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945, menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi standar etika luhur, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dimensi etika publik ada 3, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi ada 3. Yang pertama, kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, profesionalitas, dan memiliki kemampuan sesuai bidang keahliannya. Perilaku pejabat publik. Untuk melayani publik secara maksimal, ASN harus merubah mindset-nya dari penguasa menjadi pelayan, dari yang memiliki wewenang diubah menjadi peranan, dan kita berpikir bahwa jabatan publik adalah amanah. Selanjutnya, bentuk-bentuk kode etik. Yang pertama ada etika dalam urusan publik. ASN harus mengutamakan aspirasi masyarakat, memiliki kewaspadaan profesional dan spiritual, serta menaati prosedur tata kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, dalam penggunaan kekuasaan harus dibatasi dengan norma etika dan juga norma hukum. Serta kekuasaan harus dipergunakan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, konflik kepentingan. Biasanya ini terjadi apabila tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Berikut ini adalah sumber-sumber kode etik bagi ASN yang dibuat oleh pemerintah. Dapat kita baca di slide ya. Kita lanjut. Aktualisasi etika ASN. Pegawai yang diberikan hak untuk menggunakan barang-barang dinas wajib menjaga dan tidak menyalahgunakan hak tersebut. Itu termasuk kepada pemanfaatan sumber daya publik, di mana kita harus menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan dinas saja dan tidak menyalahgunakan hak yang telah diberikan kepada kita. Kedua, sebagai ASN yang terampil dan juga disiplin, kita harus datang tepat waktu dan juga bekerja secara disiplin. Dinas Pertanian dan Perikanan Pemko Medan menggunakan sistem presensi online di handphone. Yang ketiga ada penerimaan tenaga honorer. Menurut modul etika publik, bahwa sepanjang 2007 dan 2009, pemerintah mengangkat sekitar 1 juta pegawai honorer tanpa seleksi dan tanpa memperhatikan kebutuhan. Harapan ke depannya, bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, undang-undang tersebut bisa dipakai untuk memicu perbaikan, sehingga tidak ada kendala lagi terhadap penerimaan tenaga honorer. Berikutnya, konflik kepentingan dalam pengadaan itu berhubungan tentang penerimaan tenaga honorer. Yang selanjutnya adalah whistleblower atau membocorkan informasi. Kita sebagai ASN dituntut harus bisa menjaga kerahasiaan kinerja kita. Selanjutnya adalah video implementasi nilai-nilai etika publik yang dilakukan di masyarakat dan lingkungan kantor.
Silakan disaksikan. Nah, sekian presentasi dari saya tentang nilai-nilai dasar PNS materi etika publik. Jika bermanfaat, silakan di-share ya. Terima kasih.